I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandra Hemele Putri dengan NIM 23017016, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu Hanifah Yuliasari SSMA, dengan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi manusia dan penderitaan. Baiklah, masuk saja kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang manusia dan penderitaan. Pengertian penderitaan yaitu adalah menanggung atau menjalani suatu yang sangat tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Penderitaan juga termasuk realitas dunia dan manusia. Intensitas penderitaan manusia bertingkat-tingkat, ada yang berat dan ada juga yang ringan. Namun, peranan individu juga menentukan berat tidaknya suatu intensitas penderitaan. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan suatu penderitaan bagi orang lain. Dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit bagi seseorang ataupun sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dalam kebahagiaan. Memang harus diakui di antara kita dan dalam masyarakat masih terdapat banyak orang-orang sesungguh-sungguh berkehendak baik, yaitu manusia yang merasa prihatin atas aneka tindakan kejam yang ditujukan kepada sesama manusia yang tidak saja prihatin, melainkan berperan sebagai mengurangi penderitaan sesamanya, maka juga berusaha untuk mencegah penderitaan atau paling tidak menguranginya. Dan selanjutnya, serta manusia yang berusaha keras tanpa pamrih untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan lingkungan alam ciptaan. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ingin sifat terpenuhi segala hasrat dan keinginan. Perlu dipahami, makhluk hidup membutuhkan pembaharuan dalam diri, seperti memerlukan bahan pangan untuk kelangsungan hidup, membutuhkan air dan udara, dan membutuhkan penyegaran rohani berupa ketenangan. Apabila tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan. Dan bila sengaja tidak dipenuhi, manusia telah melakukan penganiayaan. Namun bila hasrat menjadi patokan untuk selalu dipenuhi, akan membawa pada kesesatan yang berujung pada penderitaan kekal di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang maha kuasa atas segala yang ada di jagat raya ini. Beliau menciptakan makhluk yang bernyawa dan tak bernyawa. Allah tetap kekal dan tak pernah terikat dengan penderitaan.
Manusia memerlukan rasa aman agar dirinya terhindar dari penyiksaan. Karena bila tidak dapat memenuhi rasa aman, manusia akan mengalami rasa sakit. Manusia selalu berusaha memahami kehendak Allah. Karena bila hanya memenuhi kehendak untuk mencapai hasrat, walaupun tidak menderita di dunia, namun sikap memenuhi kehendak hanya akan membawa pada pintu-pintu kesesatan dan membawa pada penyiksaan di dalam neraka. Manusia dunia melakukan kenikmatan berlebihan akan membawa pada penderitaan dan rasa sakit. Muncul penyakit jasmani juga terkadang muncul dari penyakit rohani. Manusia dapat penyiksaan di dunia agar kembali pada jalan Allah dan menyadari kesalahannya. Namun bila manusia tidak menyadari, malah semakin menjauhkan diri, maka akan membawa pada penderitaan di akhirat. Yaitu ada cara menghadapi penderitaan. Yang pertama yaitu siksaan. Penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan, baik fisik ataupun jiwa. Siksaan atau penyiksaan dalam bahasa Inggris yaitu torture, digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, pemaksaan informasi, ataupun mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik, dapat disebut sebagai penyiksaan. Siksaan dapat digunakan sebagai suatu cara interogasi untuk mendapatkan pengakuan. Siksaan juga dapat digunakan sebagai metode pemaksaan atau sebagai alat untuk mengendalikan kelompok yang dianggap sebagai ancaman bagi suatu pemerintah. Arti siksaan yaitu siksaan berupa jasmani dan rohani bersifat psikis, kebimbangan, kesepian, dan ketakutan. Ada beberapa yang siksaan yang sifatnya psikis, yaitu yang pertama yaitu kebimbangan. Kebimbangan yaitu memiliki arti tidak dapat menentukan pilihan mana yang akan dipilih. Yang kedua yaitu kesepian, merupakan rasa sepi yang dialami pada dirinya sendiri atau jiwanya walaupun ia dalam lingkungan orang ramai. Yang ketiga yaitu ketakutan. Ketakutan adalah sebuah sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami siksaan batin. Bila rasa takut itu dibesar-besarkan pada tempatnya, maka disebut sebagai fobia. Baiklah, dari materi ini objeknya yang saya ambil yaitu tentang fobia. Jadi kan banyak itu beberapa orang memiliki penderitaan seperti fobia. Kalau fobia itu pasti ada dong penyebab seorang merasakan ketakutan. Yaitu yang pertama yaitu klaustrofobia dan agrofobia adalah rasa takut terhadap ruangan tertutup. Yang kedua, gamang adalah rasa takut akan tempat yang tertinggi. Yang ketiga, kegelapan adalah rasa takut bila seseorang berada di tempat gelap. Yang keempat, kesakitan merupakan ketakutan yang disebabkan oleh rasa sakit yang akan dialami. Yang kelima, kegagalan, ketakutan dari seseorang disebabkan karena merasakan bahwa apa yang akan dijalankannya itu mengalami kegagalan. Para ahli ilmu jiwa cenderung berpendapat bahwa fobia adalah suatu gejala dari suatu problema psikologis yang dalam, yang harus ditemukan, dihadapi, dan ditaklukkan sebelum fobianya akan hilang. Sebaliknya, ahli-ahli yang merawatkan tingkah
Laku percaya bahwa suatu fobia adalah problemnya dan tidak perlu menemukan sebab-sebabnya supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan. Kebanyakan ahli setuju bahwa tekanan dan ketegangan disebabkan oleh karena si penderita hidup dalam keadaan ketakutan terus-menerus, membuat keadaan si penderita 10 kali lebih parah. Ada beberapa membuat seseorang menjadi fobia, yaitu umumnya ada 2 aliran tentang penyebab fobia. Ahli-ahli ilmu juga cenderung berpendapat bahwa fobia adalah suatu gejala dari suatu problem psikologis yang harus ditemukan, dihadapi, dan ditaklukkan sebelum fobianya akan hilang. Sebaiknya ahli-ahli yang merawat tingkah laku percaya bahwa suatu fobia adalah problemnya dan tidak perlu menemukan sebab-sebabnya supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan. Kebanyakan ahli-ahli setuju bahwa tekanan dan ketegangan disebabkan oleh karena si penderita hidup dalam keadaan ketakutan terus-menerus, membuat keadaan si penderita 10 kali lebih parah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi ini. Semoga yang saya jelaskan ini cukup jelas dan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidakjelasannya dari materi ini. Kalau bagi yang baiklah, hanya ini yang bisa saya dapat dan saya sampaikan dari materi pada saat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.